Des, kami izin di sini untuk mewawancarai sebagai tugas pengganti outdoor learning dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana jumlah total penduduk di desa saat ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat datang adik-adik dari SMA 1 Nyalinung ya, untuk pengganti kalau dulu tuh disebut bukan outdoor ya, study tour ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini juga sama. Kalau dilihat dari segi kependidikannya, pendidikan itu lebih banyak ini karena kita bisa tahu tentang keadaan di birokrasi masing-masing, karena bukan ke desa saja, mungkin ke kapolsek, ke kecamatan seperti itu. Kemudian juga yang kedua, bisa mengetahui keadaan tentang masyarakat di sekitarnya. Ya, terima kasih. Insya Allah dengan pertanyaan tadi kami bisa, kalau yang ada mungkin di profil bisa jawab, kalau yang tidak ada mudah-mudahan bisa memaklumi. Kalau jumlah penduduk untuk tahun 2024 sampai hari ini, jumlah laki-laki ada 3.606, jumlah perempuan 3.484, jumlah keseluruhan ada 7.090 jiwa. Kemudian jumlah kakak ada 2.689 jiwa. Pertanyaan kedua, apakah ada tren pertumbuhan atau penurunan penduduk dalam 5 tahun terakhir? Ya, baik, terima kasih. Kalau di desa itu setiap tahunnya rata-rata ada pertumbuhan ya, bukan pengurangan, karena tadilah tidak ada urbanisasi dan lain sebagainya. Contoh tahun 2023 jumlah penduduk, jumlah jiwa ada 6.319 jiwa, sedangkan 2024 ada 7.090. Kemudian kakak juga dari 2023, ini 1 tahun aja bukan 5 tahun, 1 tahun aja seperti itu, 2.116 kakak sekarang sudah menjadi 2.689 kakak. Jadi ada kenaikan. Ya, selanjutnya. Bagaimana komposisi penduduk berdasarkan usia, anak, dewasa, lansia? Ya. Kalau komposisi penduduk, ini baru 2 kedusunan yang naik. Ya, mohon maaf kami tidak bisa secara rinci, karena ini juga kan bekerja samanya dengan RT, RW, ya, kepala dusun, kemudian posyandu. Mungkin di tahun-tahun ini kesibukannya banyak sekali kesibukan. Kami juga mohon baru beberapa dusun dah yang masuk. Jadi kalau itu kan komposisi jumlah penduduk tuh harusnya berurutan dari 0 sampai 12, 12 sampai dengan sekian dan besok lagi seperti itu ya. Nah, ini aja yang tadi jumlahan seperti itu. Mohon maaf tidak bisa kami utarakan per kelompok penduduk gitu. Jadi ada kesimpulan bulatannya saja. Berhubungan tadi itu Bapak RT RW-nya mungkin sebagian yang belum masuk di redaksi di meja kami gitu, seperti itu. Apakah mayoritas penduduk desa ini bekerja di sektor pertanian, industri, atau desa? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Kertaangsana itu adalah luasannya itu adalah untuk pertanian. Jadi penduduk desa Kertaangsana mayoritas itu adalah petani. Ya, silakan. Baik Bapak, bagaimana tingkat pendidikan penduduk di desa ini? SD, SMP, SMA, sarjana? Baik, terima kasih. Untuk tingkat pendidikan
sebetulnya Kertaangsana itu di antara 10 desa di Kecamatan Nyalindung itu desa yang termasuk sudah, ya kalau ini sudah maju lah, kalau kesananya itu sudah hampir mendekatkan desa mandiri, karena dari mulai RA, PAUD, RA, kemudian SD, SMP, SMA, termasuk adik-adik sekalian yang di SMA 1, ya itu masuk di Kertaangsana, sampai ke perguruan tinggi itu di Kertaangsana ada. Tapi kalau kita rata-ratakan dari sekian jiwa yang ada di Kertaangsana, dirata-ratakan untuk pendidikan itu adalah baru mencapai setingkat SMA kelas 1 atau lulusan SMP, seperti itu. Apakah ada fasilitas kesehatan yang cukup untuk penduduk desa? Ya, tentang fasilitas kesehatan, alhamdulillah Kertaangsana itu satu, kita punya 12 posyandu yang mengurusi tentang kesehatan ibu dan anak dan lain sebagainya. Kemudian ada lansia, kemudian juga kita punya pustu, ya, pusat pembantu, puskesmas pembantu, kemudian juga ada poskestren yang di Ridho Alam itu di pihak swasta ada di Kertaangsana. Kemudian juga ada beberapa bidan yang berdomisili di desa Kertaangsana, kalau tidak salah sampai ada 4 sampai ada 5 ya di desa Kertaangsana, alhamdulillah. Kemudian juga kesehatan yang lainnya biasanya ada kesehatan yang diadakan di balai desa dari tingkat puskesmas. Bagaimana akses penduduk desa terhadap air bersih dan listrik? Air bersih, ya. Kalau air bersih untuk desa Kertaangsana, insya Allah mungkin kalau dipresentasikan untuk seluruh desa Kertaangsana itu udah hampir 85-90% lah. Karena masih beberapa yang sulit air, termasuk di kedusunan atau di lingkungan saya sendiri itu kalau dibor juga airnya bersih, keluarnya bersih, cuman air itu kalau diminum itu masih banyak kandungan kadar itunya kapur, jadi susah untuk diminum, airnya bersih susah untuk diminum. Cuma ada, alhamdulillah juga banyak mata air di Kertaangsana yang sudah dimanfaatkan, alhamdulillah. Tinggal beberapa lagi lah yang belum mencukupi dengan air bersihnya. Untuk listrik ya, untuk listrik Kertaangsana alhamdulillah sampai hari ini kita hasil inputan data dan lain sebagainya, terus kenyataan di lapangan itu sudah hampir 100% sudah memakai listrik. Ya, lanjut. Bapak, apakah penduduk desa memiliki akses terhadap layanan internet dan teknologi digital? Ya, terima kasih. Kalau akses internet kemudian digital memang hari ini ya kita sangat memahami, sangat memaklumi sudah era digital. Tapi kita orang desa, pemerintah desa juga tidak selalu memaksakan, karena warga masyarakat kami itu tidak semuanya bisa memahami, walaupun sudah pegang HP dan lain sebagainya. Kadang-kadang sinyal ke ayah, kadang-kadang di dia mah seperti ini gitu, seperti itu. Tapi insya Allah itu era digitalisasi itu sudah berjalan, cuman kita juga sangat paham, enggak 100%. Kemudian juga kita juga disupport dari BUMDes kita itu bergerak di bidang digitalisasi, terutama itu pemasangan wifi lah seperti ini tuh di BUMDes Kertaangsana itu sudah berjalan, malah ke kampung-kampung juga sudah bisa masuk sekarang, aksesnya sudah bagus, cuman belum 100%, masih berapa persen lah dikendalakan karena lokasi-lokasi atau tempat-tempatnya yang mungkin di sini mah sinyalnya bagus, di sini mah tidak ada sinyal dan lain sebagainya seperti itu.
Lanjut. Jadi, bagaimana kondisi perumahan di desa ini? Apakah banyak rumah yang layak dihuni? Ya, itu mungkin pertanyaannya masih ada rumah yang tidak layak huni ya. Kalau rumah layak huni mah nggak usah ditanya, karena rumah yang sudah layak dihuni oleh masyarakat dengan ketentuan dari kesehatan itu seperti itu. Kalau sekian meter itu untuk sekian orang. Kalau rumah tidak layak huni, sebenarnya di Desa Kertaang sana itu sudah tidak ada lagi warga masyarakat yang tinggalnya seperti di kandang domba lah, kayak kandang domba gitu, tidak ada, sudah biasa. Cuman kalau dilihat dari rata-rata rumah yang ada di Kertaang sana itu masih ada puluhan rumah yang tidak layak huni dibanding dengan rumah yang sudah ada di Desa Kertaang sana. Masih ada puluhan untuk rumah tidak layak huni. Kemudian Baik Bapak, apakah ada program dari pemerintah yang secara khusus ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk desa? Program dari pemerintah sebetulnya setiap tahun 3 periode ya, setiap 4 bulan sekali itu sebetulnya ada, cuman mungkin satu pemahaman dari seluruh masyarakat, kemudian juga mungkin kurang maksimal atau gimana lah dari aparat-aparat terkaitnya. Insya Allah ada untuk peningkatan ekonomi ke masyarakat itu ada melalui berbagai pihak, dari ada Poktan, dan ada Gapoktan, kelompok tani yang lain, peternakan dan lain sebagainya disebut yang di Desa Kertaang sana. Cuman itulah pasang surut, tergantung kalau ekonomi itu tergantung niatnya masing-masing individunya atau kelompoknya. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya ala kadar supaya untuk punya itu saja, ya seperti itulah. Kalau niatnya kita untuk sungguh-sungguh untuk kemajuan, insya Allah akan berhasil. Ada dari tingkat ke pemerintahan itu sudah banyak dan ada. Baik Bapak, bagaimana tingkat migrasi penduduk? Apakah banyak warga desa yang pindah ke kota atau sebaliknya? Kalau penduduk sebetulnya, apalagi hari ini yang menjelang pilkada, jadi setiap penduduk akan melaksanakan pesta demokrasi tanggal 27. Kadang-kadang yang di kota juga sudah balik ke desa. Kalau migrasi secara besar-besaran tidak ada, tapi berapa persen lah ada penduduk Kertaang sana yang di luar. Contoh yang satu Kabupaten Sukabumi, yang di luar Kabupaten Sukabumi juga ada berapa persen. Kemudian yang di luar negeri juga ada. Itu adanya tenaga kerja, bukan. Kalau yang pindah itu sesuai dengan kebutuhan, ada yang pindah, tapi tidak serta-merta setiap bulan ada yang pindah, enggak, 1 tahun kadang-kadang 1 kali, 1 tahun kadang-kadang tidak ada yang pindah. Cuman itu yang diceritakan barusan, ada yang di Kabupaten Sukabumi, luar kabupaten, kemudian di luar negeri, itu cuma bekerja. Satu saat akan kembali lagi ke desa kita. Apakah desa ini memiliki sistem administrasi kependudukan yang teratur, KTP atau keluarga dan lain-lain? Ya, terima kasih. Sebagaimana kita ketahui, dimaklumi bahwa setiap warga negara Indonesia dimanapun itu adalah berhak atau wajib mempunyai identitas. Ya, yang sudah 17 tahun ke atas itu diwajibkan punya KTP dan kartu kakak, alhamdulillah sudah wajib. Termasuk adik-adik juga yang belum 17 tahun itu kan di sekolah ada kartu OSIS ya. Nah, itu sama seperti itu. Di samping kartu OSIS juga kita kan di rumah itu diurusin di kartu kakak, tertera di kartu kakak. Insya Allah tentang administrasi
sekarang mah sudah tidak zaman tadi lah, sudah zaman digitalisasi dan lain sebagainya. Dengan aplikasi aja sekarang mah bikin KTP tidak usah pergi ke dinas kependudukan yang ada di Cisaat, dari rumah juga pakai aplikasi itu sudah bisa sekarang seperti itu. Ya. Baik, bagaimana untuk tingkat kemiskinan di desa ini? Apakah ada program yang dilakukan untuk menguranginya? Kalau untuk ke tingkat kemiskinan itu sebetulnya banyak jalan menuju Roma ya, baik dari tingkat pemerintahan maupun dari tingkat pemerintah yang terdekat dengan masyarakat, yaitu RT, Kadus, RT, RW itu ada seperti itu, diarahkan seperti ke sana. Kemudian juga ada diwajibkan di pemerintah ada program yang disebut dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu bisa disalurkan melalui kelompok tani, kelompok peternak dan lain sebagainya. Insya Allah hari ini atau beberapa tahun kemudian itu sudah dilaksanakan seperti itu. Cuman tadi itulah tingkat pemahaman dari masyarakatnya itu sendiri kadang-kadang ya masih ada beranggapan bahwa ini mah ada uang dari pemerintah, itu tidak berkait. Jadi itu yang dikatakan ya itu tidak semua seperti itu ya, adalah seperti itu untuk tingkat kemajuannya seperti itu. Kemudian juga kalau seandainya kita juga dari pihak pelajar, kenapa tidak, boleh-boleh saja. Kalau di Kertaan sana itu banyak yang membutuhkan seperti itu, kita ada bantuan sosial atau kita akan mengadakan apalah untuk kemajuan desa Kertaan sana, boleh. Jangan ala kadar mencari pertanyaan aja supaya dijawab karena kita menggugurkan, karena kita tidak ikut dengan itu. Nah, itu kan salah satu yang gagal ya. Kenapa? Karena begini, sholat yang 5 waktu aja kita laksanakan itu satu kewajiban, bukan ala kadar asal ngelaksanakan kewajiban beres, itu bukan itu. Yang penting itu hasilnya. Tatkala kita melaksanakan sholat itu hari ini melaksanakan kewajiban, keduanya ada ridho Allah, satu saat siapapun itu akan meninggal. Nah, yang akan kekal abadi itu di sana. Kalau sekarang bisa berombongan, beramai-ramai seperti ini ya, bisa saling bantu gitu. Nanti kalau sudah meninggal, kita bertanggung jawab masing-masing. Walaupun sekarang pintar berbicara, bisa mengelak, rasa saya paling ini, boleh hari ini. Termasuk saya di pemerintahan desa, administrasi bisa diakal-akal itu ini, tapi satu saat akan dipinta bertanggung jawab, itu yang susah. Tapi kalau dilihat itu memang tidak kelihatan hari ini, bohong ya, tidak siapa yang itu Allah tidak akan kita bohong langsung ada hukumannya seperti seperti itu, tidak berasa. Tapi tetap masalah agama itu masalah keyakinan ya. Insya Allah mudah-mudahan adik-adik sekalian ini jadi anak-anak yang soleh-solehah, bisa menuntut ilmu dengan baik, nanti kembali ke masyarakat itu bisa berguna, bermanfaat. Karena kita punya prinsip bahwa orang yang baik itu orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain seperti itu. Ya. Pak, apakah ada kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus seperti lansia, disabilitas, atau anak-anak terlantar? Kalau anak terlantar, kita dari anak terlantar aja ya. Sampai hari ini itu tidak ada anak terlantar ya, semua di Kertaan sana itu sudah terpilih sedemikian rupa. Kalau lansia terlantar ya mungkin kalau lansia ada karena mungkin sudah pikun, jadi di rumah tidak ada yang merawat, kadang-kadang berjalan. Tapi insya Allah kita sudah berbagai dari pemerintah, dari RT, RW, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama juga ikut bersama-sama menjelaskan seperti itu, bahwa lansia itu harus dijaga.
ya minimal dijaga oleh keluarganya. Ya kalau orang lain kan kadang-kadang pedulinya itu 1 bulan atau 1 tahun itu 2 kali, ya kalau keluarganya setiap hari seperti itu. Tidak ada, mungkin ada lah lansia yang terlantar karena keterbatasan keluarganya atau yang sudah tidak punya keluarga, karena si lansianya sudah pikun bisa jalan-jalan kemana saja seperti itu. Ada. Kemudian juga disabilitas di Kertaan sana itu disabilitas ada perlu perhatian khusus, terus kemudian juga ada yang ODGJ, ada berapa itu juga ditangani oleh pemerintah. Kemudian juga insya Allah kalau dulu saya juga itu termasuk kepengurusan di ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa. Kemudian juga alhamdulillah orang yang disabilitas ada yang kekurangan di sini, ada yang namanya engkus tutupnya, kalau dilihat di itu ada di YouTube di mana itu sudah dia pinter walaupun tidak sekolah, tapi dia bisa membuat program pertanyaan dari bahasa Inggris itu sudah dijual kemana-mana. Terus kemudian dia juga sudah pernah di SCTP ya. Nah, sekarang alhamdulillah lah rumahnya mungkin sudah bagus dibangun, alhamdulillah perhatian dari mana-mana itu disabilitas itu. Kalau disabilitas itu masih ada karena di kita tidak ada LBHL sekolah luar biasa ya, SLB sekolah luar biasa tidak ada di kita, itu paling juga diarahkan dididik dengan keluarganya di masing-masing wilayahnya seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir Bapak, bagaimana desa ini beradaptasi dengan perubahan iklim atau masalah lingkungan yang mempengaruhi kehidupan penduduk? Berkaitan dengan kita dengan hari ini, apalagi hari ini sudah masuk di musim penghujan ya. Alhamdulillah kita sudah buat himbauan, pengumuman, selebaran dan lain sebagainya yang datang dari pemerintah desa Kertaan sana, yang disebarkan mulai dari RW, RT, tokoh masyarakat ke desa-desa. Itu himbauan satu tentang kejahatan-kejahatan itu diaktifkan di ronda malam. Kemudian keduanya kita cek bahasa Sunda nama ngabebere solokan, yang kemarin tuh garung tidak ada itunya, yang mengempet batu dan lain sebagainya. Hari ini sudah dilaksanakan tugar daripada masyarakat desa Kertaan sana. Alhamdulillah, insya Allah kalaupun datang hujan dan lain sebagainya tidak akan terjadi banjir dan bisa mengalir sesuai dengan air mengalir seperti dari hulu ke hilir itu bisa lancar seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya dan penjelasannya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.